Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok 3 kelas TPBK Institut Teknologi Kalimantan ingin berbagi terkait hasil analisis kami yang berjudul Pengaruh Physical Distancing terhadap keadaan ekonomi mahasiswa ITK Angkatan 2019. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing kami dalam pengerjaan tugas besar mata kuliah pengantar metode statistik ini. Dan berikut anggota dari kelompok kami. Kita ketahui bersama bahwa untuk memutus rantai penularan COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan physical distancing di seluruh wilayah Indonesia. Dan akibat kebijakan physical distancing ini, banyak pekerja di sektor informal yang termasuk pekerja rentan tidak dapat bekerja. Pekerja rentan sendiri, menurut Organisasi Buruh Internasional adalah para pekerja dengan kondisi hidup tidak menentu, akibat tidak menentunya pendapatan dan jam kerja, serta ketiadaan jaminan kesehatan dan jaminan masa tua. Menurut Disdukcapil tahun 2019, sebanyak 549 penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk pekerja di sektor informal, yang meliputi buruh, tukang, pedagang, petani, peternak, nelayan, pembantu rumah tangga, serta wira swasta. Selain itu, berdasarkan data pekerja Kalimantan Timur yang terdampak kebijakan physical distancing setiap bulannya mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan data per 7 April 2020 sebanyak 4.109 pekerja yang dirumahkan, serta 323 pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan menurut data per 4 Mei 2020, sebanyak 7.926 pekerja yang dirumahkan dan 1.627 pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Selain dampaknya pada pekerja, selama kebijakan physical distancing ini dilaksanakan, terjadi kenaikan harga komoditas pangan. Menurut data Lamin Etam, terjadi peningkatan harga bahan pangan pokok di Kalimantan Timur pada bulan Maret, setelah diumumkannya kasus COVID-19 pertama di Indonesia hingga bulan Mei. Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga selama 3 bulan terakhir antara lain beras, minyak goreng, garam, bawang merah, serta LPG. Berbagai dampak perekonomian akibat kebijakan physical distancing tersebut yang melatar belakangi disusunnya penelitian terkait pengaruh physical distancing terhadap keadaan ekonomi mahasiswa ITK Angkatan 2019. Adapun batasan masalah dari latar belakang yang telah dijabarkan, yaitu lingkup batasan keadaan perekonomian mahasiswa yang dilihat dari pengeluaran biaya dalam seminggu, dampak physical distancing terhadap pekerja sebagai sumber keuangan mahasiswa, serta kendala yang dialami dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama physical distancing. Penjabaran latar belakang tadi merupakan penentuan gagasan atau ide yang selanjutnya dalam alur penelitian ini akan dilanjutkan dengan menentukan sampel penelitian, pembuatan serta penyebaran kuesioner, lalu pengolahan data statistik deskriptif, kemudian melakukan tahap uji, dan terakhir kesimpulan serta penyusunan laporan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa-mahasiswi ITK Angkatan 2019 yang berjumlah 918 jiwa. Lalu, untuk teknik sampling yang digunakan yaitu simple random sampling. Sehingga rumus penentuan sampel yang digunakan yaitu rumus Loving. Dan didapatkan jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 213 sampel. Dan berikut sebaran sampel dari setiap program studi ITK Angkatan 2019. Lembar kuesioner yang kami sebarkan berupa Google Form dan disebarkan melalui media sosial dengan waktu edaran dari Rabu 22 April 2020 sampai dengan Senin 18 Mei 2020. Adapun kumpulan pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner yang disebarkan antara lain identitas responden, tempat tinggal responden saat mengisi kuesioner, biaya hidup responden dalam seminggu sebelum physical distancing, biaya hidup responden dalam seminggu setelah physical distancing, sumber biaya hidup responden, dampak pada pekerjaan pekerja sebagai sumber biaya hidup responden, kendala yang dialami responden dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama diberlakukannya physical distancing, serta penerimaan bantuan oleh responden. Pengolahan data statistik deskriptif yang disajikan berupa pie chart. Untuk biaya hidup mahasiswa selama seminggu sebelum atau sesudah diterapkan physical distancing, tidak terjadi perubahan distribusi pengeluaran yang tajam, tetapi terjadi perubahan pada pengeluaran di bawah Rp100.000 dan terjadi pertambahan pada pengeluaran Rp100.000 sampai dengan Rp300.000, sehingga terjadi pengurangan pada pengeluaran lainnya.
Lalu untuk tempat bekerja setelah diberlakukannya physical distancing didominasi oleh pekerja dilakukan di rumah dengan persentase sebesar 61%. Lalu untuk pengaruh physical distancing terhadap pekerja sebagai sumber keuangan mahasiswa, angka paling tinggi ditempati oleh pengurangan upah gaji dengan persentase sebesar 43%. Dan berselisih kecil dengan berubahnya jam kerja pekerja yang memiliki persentase sebesar 38%. Membeli bahan makanan pokok menjadi kendala terbesar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama physical distancing, yaitu dengan persentase 76%. Dan untuk keberadaan mahasiswa setelah kebijakan kuliah daring dikarenakan physical distancing, yaitu sebanyak hampir 3/4 dari responden yang bertempat tinggal di rumah keluarga. Dan berdasarkan hasil survei, diketahui hanya sebesar 22% mahasiswa yang menetap di kos yang menerima bantuan. Sama halnya dengan pekerja sebagai sumber keuangan mahasiswa yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Hanya sebesar 16% yang menerima bantuan, yang menunjukkan belum cukup menjangkaunya bantuan yang didistribusikan baik dari pemerintah, pihak swasta, ataupun kampus. Adapun bentuk bantuan yang diterima mahasiswa sebanyak 77% berupa bantuan bahan makanan pokok dan sebesar 23% berupa bantuan uang tunai. Dan jika melihat kendala terbesar mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu membeli bahan makanan pokok, maka bentuk bantuan yang telah diberikan sudah tepat. Berikut adalah pengertian dari estimasi parameter. Estimasi adalah proses penggunaan sampel untuk mengestimasi hubungan parameter dengan populasi yang tidak diketahui. Estimasi juga suatu pernyataan terkait parameter populasi yang diketahui berdasarkan sampel. Dalam hal ini, peubah acak yang diambil dari populasi bersangkutan. Adapun data pengaruh physical distancing terhadap keadaan ekonomi mahasiswa atau mahasiswi ITK angkatan 2019 dapat dilihat dari tabel berikut. Dalam estimasi parameter, interval kepercayaan yang digunakan sebesar 94%, yang akan digunakan untuk mencari nilai Z alpha per 2. Dari rumus tersebut, data-data yang perlu dicari yaitu banyak sampel 1 dan 2 atau N1 dan N2, rata-rata sampel 1 dan 2 atau X bar 1 dan X bar 2, dan standar deviasi 1 dan 2, di mana data yang kami peroleh sudah tersajikan dalam tabel berikut. Dari data-data yang kami peroleh dan telah kami hitung, didapatkan hasil perhitungan 142.656,5361 kurang dari mu1 kurang mu2 kurang dari 154.526,5625. Jadi, untuk estimasi rata-rata pada interval kepercayaan 94% didapatkan nilai sebesar 144.656,5361 dan 154.526,5625. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukannya analisis statistik deskriptif agar kita dapat memperoleh gambaran atau deskripsi variabel-variabel dalam penelitian. Pada penelitian ini, statistik deskriptif yang kami gunakan terdiri dari mean, standar deviasi, serta variansi. Standar deviasi merupakan cerminan dari rata-rata penyimpangan data dari mean, sehingga dapat dikatakan apabila nilai standar deviasinya jauh lebih besar dibandingkan nilai mean, maka nilai mean merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Sedangkan jika nilai standar deviasi sangat kecil dibandingkan nilai mean, maka nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Standar deviasi juga dapat menggambarkan seberapa jauh bervariasinya data. Jadi, jika nilai standar deviasinya lebih besar daripada mean, artinya data tersebut bervariasi. Begitupun kebalikannya, apabila standar deviasi lebih kecil, itu mengartikan bahwa data tersebut kurang bervariasi. Karena data pada penelitian ini berupa kisaran atau rentang biaya, data perlu diolah menggunakan tabel distribusi frekuensi atau data kelompok terlebih dahulu. Dari data-data tersebut, dapat kita ketahui bahwa sebelum diberlakukannya physical distancing, kisaran pengeluaran biaya hidup mahasiswa ITK angkatan 2019 selama seminggu yaitu untuk rentang biaya 0 sampai dengan Rp100.000 sebanyak 3 responden, rentang biaya Rp100.000 sampai dengan Rp300.000 sebanyak 93 responden, untuk rentang biaya Rp300.000 sampai dengan Rp500.000 sebanyak 46 responden.
rentang biaya Rp500.000 sampai dengan Rp700.000 sebanyak 49 responden. Dan 20 responden mengeluarkan biaya selama seminggu dengan kisaran Rp700.000 sampai dengan Rp900.000. Terakhir yaitu kisaran pengeluaran dengan jumlah responden terkecil sebesar 2 responden, berada di rentang biaya Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000. Dan dapat terlihat juga pada data setelah penerapan physical distancing, jumlah responden dari tiap rentang mengalami perubahan. Pada rentang biaya 0 sampai dengan Rp100.000 mengalami perubahan menjadi 37 responden. Untuk rentang biaya Rp100.000 sampai dengan Rp300.000 menjadi 112 responden. Untuk rentang biaya Rp300.000 sampai dengan Rp500.000 sebanyak 53 responden. Rentang biaya Rp500.000 sampai dengan Rp700.000 sebanyak 8 responden. Untuk rentang Rp700.000 sampai dengan Rp900.000 mendapatkan 2 responden. Dan responden dengan jumlah terkecil berada pada rentang biaya Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 dengan responden sebanyak 1 orang. Hasil-hasil yang didapatkan dari tabel data kelompok ini akan digunakan untuk mencari mean, standar deviasi, serta variansi yang nantinya akan dibutuhkan dalam uji hipotesis. Yang perlu dilakukan terlebih dahulu yaitu mencari mean atau rata-rata dari data-data pada penelitian ini. Diketahui dari tabel data kelompok tersebut, jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah yaitu 84.450.000. Kemudian dibagi dengan jumlah dari keseluruhan data yaitu 213, sehingga didapatkan rata-rata biaya hidup mahasiswa selama seminggu sebelum diterapkannya physical distancing yaitu Rp396.478,832. Selanjutnya yaitu mencari rata-rata biaya hidup mahasiswa selama seminggu setelah diterapkannya physical distancing. Dari tabel data kelompok setelah diterapkannya physical distancing, didapati rata-rata biaya hidup mahasiswa selama seminggu setelah diterapkannya physical distancing yaitu Rp247.887,3239. Langkah selanjutnya yaitu mencari standar deviasi dari data-data penelitian tersebut. Akar dari 1 per jumlah keseluruhan data dikurangi 1 dikalikan dengan jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah kurang rata-rata kuadrat. Setelah dilakukan perhitungan, didapati bahwa standar deviasi biaya hidup mahasiswa selama seminggu sebelum diterapkannya physical distancing yaitu sebesar 215.549,5298. Selanjutnya yaitu mencari standar deviasi dari data setelah diterapkannya physical distancing. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapati bahwa standar deviasi biaya hidup mahasiswa selama seminggu setelah diterapkannya physical distancing yaitu 153.980,967. Dari uji statistik deskriptif tersebut, dapat kita ketahui bahwa dari data sebelum setelah diterapkannya physical distancing, diperoleh juga nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada mean. Sama seperti data sebelum diberlakukan physical distancing, data setelah diberlakukannya physical distancing juga menunjukkan kurang bervariasinya data. Kemudian masuk pada uji hipotesis. Sebuah survei ditujukan untuk menduga ada tidaknya pengaruh dari penerapan physical distancing terhadap pengeluaran biaya hidup mahasiswa ITK angkatan 2019. Suatu sampel acak sebanyak 213 pengeluaran biaya hidup mahasiswa sebelum diberlakukannya physical distancing menunjukkan rata-rata sebesar Rp396.478,8732 per minggunya, dengan standar deviasi sebesar Rp215.549,5298. Sedangkan suatu sampel acak sebanyak 213 pengeluaran biaya setelah diterapkannya physical distancing menunjukkan rata-rata sebesar Rp247.887,3239 per minggu, dengan standar deviasinya Rp153.980,967. Ujilah hipotesis bahwa penerapan physical distancing tidak mempengaruhi biaya hidup mahasiswa ITK angkatan 2019. Kemudian, ujilah dengan alfa sebesar 6%. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk uji hipotesis yaitu menentukan hipotesis ujinya terlebih dahulu. Hipotesis ini dibagi menjadi 2 komponen, yakni hipotesis nihil atau H0 dan hipotesis pengganti atau H1. Hipotesis nihil atau H0 merupakan hipotesis yang menerangkan tidak terdapat hubungan atau akibat antara variabel dengan variabel lain. Di sini, hipotesis nihil kami yaitu tidak ada pengaruh penerapan physical distancing terhadap biaya hidup mahasiswa ITK angkatan 2019. Kemudian, untuk hipotesis pengganti atau H1 merupakan hipotesis yang menerangkan adanya hubungan atau akibat antara variabel dengan variabel lain.
Sehingga untuk pernyataan dari H1 kami yaitu terdapat pengaruh dari penerapan physical distancing terhadap biaya hidup mahasiswa angkatan 2019. Jika sudah, lanjut pada statistik uji. Di sini, alfa yang kita gunakan yaitu sebesar 6%, dan juga uji dua arah dengan nilai derajat bebas sebesar 424. Nilai derajat bebas didapati dari jumlah keseluruhan data sebelum diberlakukannya physical distancing ditambah dengan jumlah keseluruhan data setelah diberlakukannya physical distancing, kemudian dikurang dengan 2, maka akan didapatkan derajat kebebasan sebesar 424. Sehingga nantinya akan diperoleh T-tabel sebesar 1,886. Untuk kriteria pengujiannya, H0 akan diterima apabila T hitungnya berada di antara T-tabel negatif dan T-tabel positif. Uji hipotesis ini menggunakan uji T karena kondisinya standar deviasi tidak diketahui. Kemudian, uji T sendiri terbagi lagi menjadi dua, jadi ada uji T independen dan uji T dependen. Yang akan kami gunakan untuk penelitian ini yaitu uji T dependen atau Paired Sample T-Test. Uji T-dependen ini bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Maksud dari sampel berpasangan ini adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Contohnya yaitu seperti pada penelitian ini. Sampel ini memiliki subjek yang sama, yaitu penerapan physical distancing, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran berbeda, yaitu sebelum diberlakukannya physical distancing dan setelah diberlakukannya physical distancing. Selanjutnya yaitu perhitungan T-hitung. Di sini kami menggunakan rumus dari uji T-dependent atau paired sample T-test. Setelah dilakukannya perhitungan, maka didapatkan T-hitungnya sebesar 14,131. Kemudian kembali lagi pada kriteria pengujian. H0-nya akan diterima apabila T-hitungnya berada di antara min T-tabel dan T-tabel. Jadi, H0-nya akan diterima apabila T-hitungnya berada di antara min 1,886 dan 1,886. Namun, dari yang kita dapatkan, T-hitungnya tidak berada di antara min 1,886 dan 1,886. Sehingga keputusannya H0 ditolak dan disimpulkan bahwa dengan diterapkannya physical distancing ini memberikan pengaruh terhadap biaya hidup mahasiswa ITK angkatan 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang didapatkan melalui penelitian ini meliputi data perbandingan pengeluaran biaya hidup sebelum dan sesudah physical distancing, pengaruh physical distancing terhadap tempat bekerja, pengaruh physical distancing terhadap pekerjaan sumber keuangan mahasiswa, kendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama physical distancing, keberadaan mahasiswa setelah kebijakan kuliah daring, penerimaan bantuan oleh mahasiswa yang bertempat tinggal di kos selama physical distancing, penerimaan bantuan oleh pekerja yang mengalami PHK, dan bentuk bantuan yang diterima oleh mahasiswa. Data yang diperoleh agar dapat mengetahui keadaan perekonomian mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 akibat kebijakan physical distancing diolah dengan cara menggunakan tabel distribusi frekuensi kelompok atau data kelompok yang didapatkan melalui pengisian kuesioner. B. Penentuan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menentukan ukuran sampel atau menentukan nilai error maksimum. Kemudian dilakukan teknik sampling yaitu simple random sampling, yang berarti pengambilan sampling dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. Cara mendapatkan jumlah sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dengan perhitungan dengan tingkat kesalahan 6%, sehingga jumlah sampel dari populasi mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 sebanyak 2013 sampel. C. Nilai estimasi parameter dan uji hipotesis terkait keadaan perekonomian mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 akibat kebijakan physical distancing yaitu nilai estimasi rata-rata pada interval kepercayaan 94% didapatkan nilai sebesar 142656531 dan 15452652625. Melalui uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya physical distancing, maka memberikan pengaruh terhadap biaya hidup mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019. Dari penelitian keadaan perekonomian mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 akibat physical distancing yang telah dilakukan,
Diharapkan penelitian ini dapat membantu pihak kampus, swasta, maupun pemerintah dalam penyaluran bantuan yang tepat kepada mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019. Selain itu, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pemetaan pekerja yang dirumahkan maupun mengalami pemutusan hubungan kerja dari kompilasi data orang tua sebagai sumber keuangan mahasiswa sekaligus pekerja di Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk mengalokasikan kartu prakerja kepada para pekerja yang dirumahkan maupun mengalami pemutusan hubungan kerja yang memiliki beban tanggungan biaya kuliah mahasiswa yang data tersebut didapatkan dari kompilasi data orang tua yang menjadi sumber keuangan mahasiswa sekaligus pekerja di Kalimantan Timur. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.